Jadi jelas ya ada ayatnya ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa itu yang tadarru'. Tadarru' itu ya yang sangat sopan, wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terusannya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi, misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, nggak pernah cerewet, nggak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ningdonya rapayu rabi, kira-kira. Nah, itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Nah, merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal nggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta, minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fiftikor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan gitu. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Lah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya, doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak, ini terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan gitu. Lah itu tidak akan jadi wali. Yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah, so, Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir, untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau enggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya, urusannya apa saya dengan itu Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Nah, artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah
Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo, ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam tempel. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa Islamfobia? Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam, Eropa juga gitu, Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya enggak juga. Saya pernah di Korea seminggu, itu di negara ateis. Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan aina ma kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancane nang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Tidak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus, kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ya saya kira demikian.